Mas Arif, coba cerita apa kegiatan selama KKN itu? Katanya ada 3 proyek lo bilang waktu itu. Benar. Apa aja tuh? Baik Bapak, untuk program KKNP kami di Kabupaten Lamongan yang pertama ada pembuatan peta tematik pertanahan. Nanti terbagi atas 2 peta, yaitu peta administrasi dan tempat penting. Kemudian yang kedua ada peta pemilikan tanah. Kemudian yang kedua ada edukasi pemeliharaan tanda batas bidang tanah. Edukasi yang kami buat berupa banner, jadi output fisik. Kemudian yang ketiga kami ada rancang bangun aplikasi generator QR code bidang tanah. Oke, dari berarti 4 ya? Iya. Coba ulang. Pertama apa? Tematik itu di dalamnya ada 2. Dalamnya ada 2. Administrasi tempat penting, dan yang satu ada peta pemilikan. Kemudian ada edukasi pemeliharaan tanda batas bidang tanah, dan yang terakhir ada rancang bangun aplikasi generator QR code bidang tanah. Itu benar 4 ya? Oke, dari 4 itu yang mana yang berinteraksi dengan masyarakat? Semuanya Bapak. Semuanya berinteraksi. Terus yang kamu unggulkan yang mana? Dari 4 itu yang kamu unggulkan yang mana? Saya rasa semuanya bermanfaat untuk masyarakat. Kalau kamu pilih? Kalau saya pilih QR code bidang tanah. Oke, QR code bidang tanah. Itu bentuknya edukasi kan? Bentuknya aplikasi bentuknya yang aplikasi. bisa digunakan untuk masyarakat. Oke, ada edukasinya nggak ke masyarakat? Kalau edukasinya belum sampai ke situ karena kami belum ada uji coba aplikasi Bapak, baru sebatas di. Sayang. Namun kami sudah tahap konsultasi. Kamu sudah promosikan belum ke masyarakat? Maksudnya mereka tahu nggak bahwa kamu buat? Belum Bapak, baru sampai kantor pertanahan. Itu cancel. Yang lain? Kemudian Yang kedua, yang kamu unggulkan? Yang saya unggulkan peta tematik bidang tanah. Oke. Di situ ada peta administrasi tempat penting, kemudian ada pemilikan bidang tanah. Kamu berinteraksi dengan masyarakat? Berinteraksi dengan masyarakat. Bentuk dengan interaksinya perangkat desa. Jadi kami dengan perangkat desa, di situ ada konsultasi terkait teknis delineasi batas administrasi. Kemudian kami juga terjun ke lapangan untuk survei, pengambilan lokasi tempat penting, serta cross check pemilikan tanah di situ. Kemudian yang terakhir ada itu tadi Bapak, ada edukasi pemeliharaan tanda batas. Oke. Sekarang dari kegiatanmu itu, kan kamu tadi ada 4 kegiatan. Kegiatan yang kamu unggulkan pertama, aku pikir itu gagal Kak. Gagal dari perspektif interaksi. Tapi kalau interaksi saya sudah dapatkan Bapak, itu idenya juga sebenarnya berasal dari masyarakat. Jadi waktu itu saya ikuti kegiatan PPT-PKH dengan Pemda, jadi penyelesaian pengawasan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dengan Pemda. Jadi dari pegawai Pemda sendiri bilang, kenapa sertifikat itu rasanya kurang informatif ya. Jadi di dalam surat ukur itu hanya garis-garis saja, jadi masyarakat kurang paham ini lokasi bidang tanah sebenarnya di mana. Kemudian bagaimana jika sertifikat itu jatuh ke anak cucunya, misal ditaruh di lemari, kakeknya sudah lepas 2 generasi, ketika melihat sertifikat itu bertanya-tanya sertifikat ini bidang tanahnya di mana. Jadi muncullah ide dari situ dengan konsul juga dengan kepala subbagian tata usaha, dengan kepala seksi survei dan pemetaan, jadi lahirlah aplikasi. Terus kapan mau digunakan? Kemarin kami baru expose dengan pejabat di kantor pertanahan. Jadi, uji cobanya kami baru membuat sampel saja, baru sebatas. Belum ada rencana kegiatan, maksudnya gini loh, roadmap-nya itu loh. Roadmap-nya misalnya tanggal sekian dibuat, tanggal sekian expose, tanggal sekian promosi, tanggal sekian mulai digunakan. Terus tanggal sekian mungkin evaluasi berjalan, atau tanggal sekian uji coba. Sampai itu belum Bapak. Belum. Baru sampai batas. Belumnya itu karena nggak terpikir atau belum. Dulu Di laporanmu ada nggak? Belum. jadi baru rancang bangun, baru seperti apa istilahnya Bapak ya? Baru buat alatnya kan berarti. Betul. Tapi belum diuji coba. Betul. Belum dibuat roadmap kapan begini, kapan begitu, Betul. dan seterusnya sampai kemudian bisa digunakan oleh masyarakat. Prematur itu. Karena Yang kedua kalau gitu, kita sementara yang satu kita cancel. kemudian Kegiatan yang kedua, yang kita terlibat tuh berapa orang di kegiatan yang kedua? di itu perangkat desanya ada sekitar 6 orang Bapak, 7 dengan perangkat dengan kepala desa. Di situ masing-masing kepala dusun juga ikut andil untuk pengambilan data itu. Kemudian
Kalau di jumlah ada sekitar 15. Tidak ada. Kepala dukuhnya berapa orang? Kepala dukuh 3, kemudian dari perangkat pasek, kemudian 2 orang di dalam staf, kemudian 1 di mana? Berapa itu? 7 Bapak. 7. Tambah kalian 3 orang enggak? Kami ada 4 orang Bapak. Berarti 11. Oh. Terus apa peran masing-masing orang di luar kalian ya, di luar orang STPN? Jadi dalam mengidentifikasi batas administrasi dari mulai terkecil, mulai batas RT, RW, dukuh, kemudian batas desa hingga batas kecamatan berbatasan, kemudian validasi status kepemilikan bidang tanah, data di mana kami dapat dari BPN, kemudian kami cross check dan kami petakan itu peta kepemilikan, jadi terdapat akhirnya hasilnya terdapat 2.155 bidang tanah di sana. Banyak juga. Itu berhasil dipetakan? Berhasil dipetakan. Oke. 2.155, kemudian nyatanya masih terdapat 190 bidang tanah yang belum didaftarkan untuk sertifikat. Itu ada kurang lebih 9%. Itulah kami dapat menyumbang pikiran bahwa membantu perangkat desa mengambil kebijakan selanjutnya dengan data-data berbasis spasial dari. Oke, pertanyaan menariknya adalah bagaimana cara kamu menjamin bahwa mereka paham yang kamu maksudkan? Misalnya paham cara mengerjakannya, paham tujuannya, paham manfaatnya. Kami sempat discussion and sharing dengan perangkat desa dan nyatanya mereka sudah paham. Nyatanya permasalahan-permasalahan yang terdapat 190 bidang tanah tadi terjadi pada orangnya itu sendiri, misal permasalahan waris, jadi internal yang harus diselesaikan secara internal. Oke. Proyek yang kamu kerjakan itu kan namanya pendampingan, kamu mendampingi mereka toh. Nah, untuk bisa menjamin bahwa mereka paham dengan yang kamu maksudkan, kan harus ada pelatihan. Kamu nggak bikin acara pelatihan? Kalau acara pelatihannya tidak ada. Oh, jadi kamu langsung pendampingan langsung berat gitu. Oh. Jadi Kenapa? Karena kan padahal waktunya lama loh, ada 11 hari kalau masyarakat KIP. Mohon izin Bapak kembali lagi ke modul bahwa nyatanya dipilih program fisik atau 2 program non fisik. Jadi kami terpecah. Angka 11 harinya terpecah. Oh. Berarti kamu nggak bisa ikut apa? Kan kalau di pemberdayaan masyarakat ada konsep, Mas. Mungkin saya pernah ngajarkan di kelas ya. Yeah. Dari mulai sosialisasi atau penyuluhan, baru kemudian pelatihan, baru kemudian pendampingan. Sehingga kemudian mereka berdaya betul. Bukan, jadi mereka membuat peta, bukan dibuatkan peta. Nah, yang kamu kerjakan tuh mereka membuat peta atau dibuatkan peta? Dibuatkan peta dengan melibatkan perangkat. Oh, bukan membuat peta mereka ya? Jadi, ya membuat dengan membantu mendelineasi lewat peta cetak yang kami buat. Berarti kan mereka sebagai objek, bukan subjek. Kalau kayak gitu kan begitu ya? Iya, benar. Sekaligus ini kritik ya. Kan ini saya rekam, jadi sekaligus kritik. Jadi kalau yang ideal kan mereka jadi subjek. Mereka membuat peta, kita supervisi, mensupervise. Nah, kalau yang kamu kerjakan, kamu buat peta, mereka membantu. Berarti mereka objek. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga apa? Ada edukasi pemeliharaan batas bidang tanah. Oke, itu kayaknya bagus. Dari judulnya bagus tuh. Tapi kita mudah-mudahan itu judul. Tapi memang produknya fisik Bapak berupa banner itu dipajang di depan pintu balai desa. Nah, kan balai desa. Sebab yang saya kritik teman-teman yang lain itu dipajangnya di kantor pertanahan. Kamu lumayan ya, agak aman lain dari. Karena saya mengawalnya dari segi ilmu ya. Sudah agak aman ditaruh di balai desa. Terus bagaimana caranya kamu, kan nggak tiba-tiba udah kamu pasang. Ada login, ada ngobrol, ada audiensi, ada sharing. Bisa ceritakan nggak? Itu dilakukan dengan perangkat desa setempat. Jadi edukasi yang kami lakukan langsung pendampingan secara langsung seperti yang Bapak bilang tadi, kami kasih pemahaman bahwa pentingnya pemeliharaan tanda batas bidang tanah dimulai dari manfaatnya bisa pengamanan aset, kemudian meminimalisir sengketa perkara. Kemudian itu juga sesuai dengan amanat PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah pasal 17 ayat 3 bahwa penempatan tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemilik bidang tanah yang bersangkutan. Jadi itu juga muncul dari keresahan Pak Sekdes sendiri. Pak Sekdes
ini Mas, padahal sudah PTSL tapi masyarakatnya banyak yang setelah ngukur dicabut. Nah itulah kami datang untuk semoga bisa membantu dengan adanya itu, dengan perangkat desa juga bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat. Berapa desa yang kamu tangani? Itu satu desa. Terus kamu lihat nggak dampaknya? Sempat nggak memperhatikan dampak? Sudah kamu pasang banner, kamu tinggal terus kamu nggak lihat-lihat lagi atau masih sempat? Sempat Sekali waktu mampir lihat Bapak, reaksi karena orang. itu yang dilewati lokasi PTSL kami juga. Oke, terus apa Jadi pengamatanmu apa? Pengamatan saya, jadi orang karena diletakkan tepat di depan pintu balai desa, karena banyaknya kegiatan dari balai desa, misal ada posyandu juga di sebelah, ada pelatihan balita kalau nggak salah. Jadi masyarakat antusias untuk melihat banner apa yang sedang kemudian itu Pak Sek juga sempat ngobrol, Mas ini bannernya ditanya-tanya masyarakat terus. Kemudian saya bantu jelaskan, alhamdulillah bermanfaat. Itu kata kuncinya apa? Tanda batas ya? Tanda batas. Berarti sama dengan gerakan yang dicanangkan Pak Menteri, itu gema batas itu? Itu gema batas dalam rangka pemasangan patok, ini pemeliharaan. Oh, pemeliharaan. Oh, itu bedanya. Iya, karena sudah dilaksanakan program PTSL. Oke, terus itu yang ketiga ya. Yang keempat, kan kamu ada 4 ini kan? Bagaimana? Oh iya, itu tadi peta tematik Bapak, sudah sekaligus yang kau bilang dengan peta tematik administrasi. Oke. Administrasi dan tempat penting. Kau pegang HP ya, coba buka itu KKNP kita WA. Wah, waktunya udah habis. Terakhir nggak terasa. Di KKNP kan ada tulisan saya yang tentang makna itu Mas, makna KKNP. Yang pertama yang dengan paradigma itu Pak ya? Yang makna itu. Siapa? Itu kan ada, coba dari kalimat kamu skimming aja sebentar, terus bagian mana dari kalimat itu yang cocok, alinea keberapa yang cocok dengan kegiatannya? Yang ketiga Bapak, di situ ada bagi masyarakat, KKNP memberikan manfaat nyata dalam bentuk pelayanan dan pengembangan potensi lokal di bidang pertanahan atau berbasis agraria. Oh, boleh juga ya. Oke, saya pikir cukup, artinya aku terlalu waktu. Thank you. Ya, sukses ya. Ya, makasih banyak Bapak. Ya. Terima kasih. Ya.